Baik, untuk pekan depan saya akan sampaikan materinya. Mungkin nanti ada diskusi, kalau misalnya ada diskusi. Di materi pekan depan kita akan masuk ke gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Di dalamnya juga ditambahan ini sebenarnya. Kalau di buku Cardinal ini dua bab yang berbeda sebenarnya. Ada spesifik terkait dengan gelombang elektromagnetik, kemudian ada spesifik berkaitan dengan interferensi, difraksi, dan seterusnya. Untuk yang sekarang kita hanya fokus terkait dengan interferensi saja di materi kuliah di pekan depan. Jadi ini indikator pencapaiannya. Yang pertama, berkaitan dengan mahasiswa itu mampu memahami konsep gelombang elektromagnetik, jadi ada 5 yang akan diusahakan untuk dicapai di pertemuan kali ini, pertemuan minggu depan ya. Kemudian memahami spektrum gelombang elektromagnetik, spektrumnya, rentangnya seperti apa. Kemudian persamaan dan perhitungan gelombang elektromagnetik, konsep interferensi. Kemudian berikutnya memahami persamaan interferensi celah ganda dan lapisan tipis. Itu yang menjadi konsen di pertemuan pekan depan, di pertemuan yang ke-13. Secara umum, kalau diperlukan, silakan direview beberapa matematika yang berkaitan, misalnya kan aljabar misalnya, karena di bagian ini ada beberapa berkaitan dengan aljabar, kemudian terkait dengan geometri, kemudian berkaitan juga bagian yang harus direview kalau misalnya perlu ya, bagian dengan ini, geometri dan vektor. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Ada sebenarnya dua materi utama berkaitan dengan gelombang elektromagnetik, kemudian interferensi. Jadi yang pertama mungkin diingatkan kembali kenapa kita harus belajar gelombang elektromagnetik, karena di gelombang elektromagnetik ini segala komunikasi kita sekarang, perangkat komunikasi kita keseluruhan berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Kemudian device kita berkaitan dengan komponen elektronika juga banyak menggunakan gelombang elektromagnetik. Kemudian penerapannya juga banyak hal, misalnya di medis, misalnya diagnosis, kemudian terapi, kemudian bahkan yang jauh lebih luas lagi untuk berkaitan dengan informasi berkaitan dengan alam semesta, itu kita bisa juga menggunakan gelombang elektromagnetik juga. Nah, jadi banyak hal perkembangan ilmu dan teknologi itu berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Itu alasan kenapa kita harus belajar terkait dengan gelombang elektromagnetik. Mulai dari hal yang sederhana yang kita gunakan sehari-hari, misalnya telepon genggam kita, kemudian kalau kita masih menggunakan radio, televisi, dan seterusnya. Itu semua berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian contohnya misalnya di sini ada warna-warna yang berbeda, spektrum warna yang berbeda. Kita bisa membuat suatu hal yang indah dengan variasi berbagai warna ya. Jadi gelombang yang berbeda, wilayah spektrum gelombang elektromagnetik yang berbeda untuk cahaya tampak, kita bisa membuat suatu yang indah. Tidak hanya sekedar seperti yang tadi, hanya untuk yang teknologi, tapi juga untuk seni juga bisa kita gunakan padanan warna yang berbeda dan seterusnya. Itu berkaitan dengan berarti objek itu kalau kita bisa melihat warna misalnya, itu berarti objek itu dia memantulkan cahaya ya. Bukan mata kita yang memancarkan cahaya, tapi benda itu yang memantulkan cahaya ya. Berbeda anggapan dari yang sebelumnya, di awal-awal orang berpendapat kenapa kita bisa melihat benda itu berarti benda itu mata kita memancarkan cahaya. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah benda itu memantulkan cahaya yang sehingga kita bisa tangkap pada panjang gelombang yang berbeda-beda. Kalau yang di sini dia cahaya tampak. Nah, kemudian kalau misalnya kita gunakan dua kabel, misalkan gini ya, dua kabel, kemudian kita hubungkan dua kabel ini misalnya dengan
generator AC misalnya, maka dua terminal ini, maka dia akan menghasilkan gelombang elektromagnetik ya di sini, sparkling ya, seperti itu yang percobaan yang dilakukan oleh mungkin Faraday ya mungkin. Dia akan menimbulkan gelombang elektromagnetik di sini, kemudian penjalaran gelombangnya, bagaimana gelombangnya kita bisa wakili dengan titik-titik ini ya. Di A, waktu charge-nya belum ada terjadi perubahan, pada waktu 0 tentunya tidak ada gelombang yang muncul, kemudian setelah charge-nya muncul, Q-nya sudah tidak 0, ada charge-nya di sini, kita bisa lihat, maka muncul di seperempat periode awalnya, muncul gelombang, kemudian setengah periodanya muncul seperti ini, kemudian 3/4 periodanya muncul seperti ini, 3/4 periode. Kemudian di satu periode, berarti satu gelombang akan dihasilkan gelombang penuh. Ya, jadi kita bisa lihat. Kemudian arus yang sendiri yang digunakan untuk menghasilkan gelombang, itu juga menciptakan medan magnet di sekitarnya. Kita sudah bahas di sekitar kawat berarus itu muncul medan magnet yang arahnya ditentukan oleh arah tangan kanannya. Nah, itu mungkin di bagian awal berkaitan dengan kawat berarus yang kawat yang dialiri dengan arus listrik, dia menghasilkan gelombang elektromagnetik. Jadi pembangkit gelombang elektromagnetik. Kemudian sifat gelombang elektromagnetik itu dia muncul di sini ada dua, sesuai dengan istilahnya berarti dia ada kelistrikan dan kemagnetan fenomenanya. Jadi ada dua fenomena, medan listrik dan medan magnet. Kemudian medan ini dia saling tegak lurus, kemudian merambat tanpa medium ya, dengan kecepatan tetap. Nah, jadi kecepatannya tetap di sini. Jadi kalau kecepatannya tetap, berarti di sini yang bisa berubah itu bisa posisi atau waktunya. Jadi kalau misalnya kita lihat kecepatannya kan itu V adalah perubahan posisi per perubahan waktu. Kalau ini kecepatannya tetap, berarti yang berubah itu adalah ruangnya atau waktunya. Jadi kalau misalnya di sini, ini yang kalau berikutnya ini kan sebenarnya berkaitan dengan postulat Einstein bahwa kecepatan cahaya itu dia tetap sehingga waktu dan ruang itu relatif. Nah, sebenarnya ide dari Einstein itu dia kalau kita runut itu sebenarnya dari Maxwell ya. Maxwell itu kan yang menyatakan bahwa cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Berbeda dengan Newton. Kalau di Newton waktu dan ruang itu dua hal yang terpisah. Jadi waktu ini dia absolut, suatu hal yang tetap, dia fix. Kalau fix berarti kecepatan cahaya bisa juga berubah ya kalau misalnya menggunakan istilah ini. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Tidak, kita akan bahas itu mungkin hanya sekedar informasi saja kalau perlu disampaikan di kelas. Nah, kemudian kalau misalnya ada gelombang elektromagnetik di sini, kemudian kita tangkap menggunakan antena. Jadi gelombang ini di arah medan listrik Z ini sebenarnya, bukan Z ini Z aja. Jadi gelombang radio deteksi dengan kabel antena prima yang sejajar dengan medan listrik. Jadi kita bisa tangkap menggunakan ini. Jadi terjadi perubahan kemungkinan ada di sini kapasitor, kemudian ada induktor. Ya terjadi kita bisa setel kalau kita bisa lihat 1/0 itu 1/2 frekuensi resonansinya adalah 1/2 pi akar LC ya. Nah, jadi kita bisa atur supaya frekuensinya sama ya. Bisa L-nya kita rubah atau C-nya kita rubah yang fine tuning untuk supaya bisa menangkap signal dari luar ya. Nah, jadi frekuensi resonansi. Tapi kita tidak akan bahas, ini hanya sekedar review aja di kuliah ini. Nah, kemudian kalau misalnya dia berbentuk loop ya, medan magnetnya itu kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya dia ada masuk di sini perubahan flux ya, perubahan misalnya medan magnet, maka dia akan menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Kemudian itu yang di fine tune dengan L dan C-nya sehingga kita bisa tangkap
signalnya. Itu sebenarnya proses yang terjadi di radio ataupun mungkin di televisi ya, yang menggunakan antena, atau mungkin juga di smartphone kita. Kemudian di dalam ruang hampa frekuensi F itu kemudian dengan lambda dengan kecepatan cahaya nyatakan sebagai ini. Jadi ini tetap nilainya, berarti yang berubah itu adalah F dan lambda, atau ini kan sama dengan kalau berhubungan dengan periode ini kan berarti lambda per T ya. Ini kan sebenarnya berkaitan dengan jarak, kemudian ini berkaitan dengan waktu. Jadi lambda dan T-nya ini yang berubah, sementara C-nya ini dia tetap. Karena sesuai dengan definisi persamaan Maxwell bahwa cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik dengan kalau di ruang hampa dia kecepatannya tetap ya sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, kemudian spektrum gelombang elektromagnetiknya itu bisa kita lihat ya, dari di sini dari panjang gelombang yang lebih besar ke yang lebih kecil, kemudian frekuensinya dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Ini sebaliknya, karena kalau kita bisa lihat di persamaan ini, kalau lambda kan di sini dia berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi kalau misalnya dia ke arah kiri ini panjang gelombangnya makin kecil, berarti dia frekuensinya makin besar. Tentunya frekuensinya makin besar berarti kan berkaitan dengan energi, berarti energinya makin besar ya, panjang gelombangnya makin rendah dan frekuensi makin tinggi. Kemudian cahaya tampak sendiri yang kita bisa lihat itu hanya pada spektrum ini, dari yang frekuensinya paling tinggi di sini, kemudian ini frekuensinya paling rendah. Itu sebabnya mungkin disampaikan di kelas mungkin kalau kita memasak, jadi mungkin kompor yang lama itu kan dia berwarna agak merah ya, agak merah, sehingga efisiensi pembakarannya itu dia lebih rendah dibanding kalau kita sekarang menggunakan LPG yang berwarna biru, karena dia frekuensinya lebih ke arah sini, karena dia frekuensinya lebih tinggi ya, berkaitan dengan yang tadi kan HF ini frekuensinya lebih tinggi ke sini, sehingga dia pembakarannya lebih sempurna di sini dibanding yang sebelah ini mungkin. Nah itu sekedar spektrumnya. Kemudian ini contohnya, kalau misalnya contoh sederhananya, kalau misalnya ada dua frekuensi di rentang frekuensi 4 sampai dengan 7, di titik-titik ini berapa panjang gelombangnya, berarti dia berada di antara 380 sampai 750 nanometer. Nah, kan sederhananya C per F mungkin disampaikan. Berarti ini di rentang lambdanya ini di rentang 380 sampai dengan 750 nanometer ini. Ini juga 380 nanometer. Nah, kemudian kecepatan cahaya menurut persamaan Maxwell, ini munculnya dari persamaan Maxwell, itu berkaitan dengan konstanta ini ya. Jadi konstanta permeabilitas di ruang hampa, kemudian juga berkaitan juga dengan permeabilitas di ruang hampa. Ini berkaitan dengan medan magnet, kemudian ini berkaitan dengan medan listrik. Nah, ini sebabnya bahwa cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, kecepatannya tentunya sampai sekarang diusahakan untuk lebih teliti, tapi kita bisa dekatkan dengan hanya sekitar 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini sebenarnya jam standar sekarang menggunakan cahaya sebagai standarnya. Mungkin disampaikan aja informasi, mungkin di pertemuan awal mungkin sudah pernah disampaikan bahwa sekarang itu 1 meter itu berarti waktu yang dibutuhkan untuk cahaya mencapai, kalau misalnya ini kan kalau misalnya ini kan 3 kali 10 pangkat 8 ya, meter per detik. Kemudian ini adalah C, berarti 1 meternya ini berarti yang dibutuhkan untuk 1 per sekian detik ya, untuk yang dibutuhkan ya, untuk 1 meternya. Nah, ini sebagai standar acuan meter. Kemudian ini contohnya di buku Cardinal. Jadi misalkan ada
supernova misalnya. Misalkan ini supernova itu sebenarnya kan merupakan ledakan dari bintang yang telah mati di sini. Ledakan dahsyat yang terjadi saat bintang-bintang tertentu mati. Kemudian peristiwanya tentunya cukup langka, misalkan ini dalam beberapa ratus tahun terakhir itu hanya 6 yang dia mati ya. Kemudian salah satunya dicatat di tahun 1987. Kemudian dengan jarak sekitar 1,66 kali 10 pangkat 21 meter. Nah, jadi gambar ini menunjukkan foto langit sebelum dan beberapa saat setelah ledakan. Nah, jadi para astronom mengatakan bahwa menyaksikan peristiwa tersebut seperti halnya kita melihat masa lalu. Nah, jadi pertanyaannya di sini, semakin dekat dengan peristiwa tersebut dengan bumi, apakah dia berarti kita bisa melihat masa lalu yang lebih lama ya, ke masa lalu, jauh ke masa lalu, atau sebaliknya semakin jauh dari peristiwa itu semakin jauh ke masa lalu ketika kita melihat. Itu pernyataannya. Nah, tentunya kita bisa jabarkan di sini dari ledakan itu tentunya butuh waktu ya, tentunya karena cahaya itu memiliki kecepatan yang tertentu sekitar 3 kali 10 pangkat 8, sehingga butuh waktu untuk menempuh jarak dari peristiwa ke bumi. Nah, jadi kalau misalnya dia di sini adalah bumi, kemudian di sini adalah bintangnya, jadi tentunya butuh waktu. Nah, sekarang ada D, berarti waktu yang dibutuhkan adalah D per C. Nah, kita bisa lihat waktu yang dibutuhkan berarti jaraknya tadi dibagi dengan kecepatannya sekitar 5,5 kali 10 pangkat 12. Jadi yang pernyataan A ini adalah salah, karena lebih dekat ke bumi tentunya berarti lebih cepat ya, bukan ke masa lalu yang lebih jauh. Tapi kalau lebih jauh dari bumi berarti kita melihat yang masa lalu, karena butuh waktu cahaya untuk bergerak dari sumbernya ke kita. Jadi bukan serta-merta kalau misalnya ada ledakan berarti di saat itu juga lah yang kita lihat, tapi butuh waktu cahaya untuk bergerak dari sumber ini ke kita. Itu secara sederhana kalau kita nggak sadar ya. Mungkin kalau lebih advance ada definisi yang lain, tapi ini mungkin secara gambarannya kalau misalnya dia posisi sumber dan kitanya tetap. Nah, itu kemudian berikutnya itu berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Itu misalnya contohnya di sini adalah microwave, oven. Jadi kalau di sini kan berarti gelombang elektromagnetiknya itu misalnya dipancarkan di sini ya, jadi menghasilkan gelombang elektromagnetik. Kemudian energinya tentunya dibawa oleh listrik, medan listrik dan medan magnet. Kemudian di microwave ini, di oven ini, dia gelombangnya itu dia masuk ke makanan, kemudian sehingga dilihat di sini energinya diserap oleh makanan ini. Kemudian medan listriknya itu memberikan energi ya tentunya ke makanan, kemudian dia diabsorb oleh molekul. Jadi kan ada molekul-molekul, misalnya contohnya di sini adalah molekul air, jadi diabsorb oleh molekul ini, kemudian diserap oleh molekul ini, dia menghasilkan, kalau secara lanjut menghasilkan dipole, momen dipole, kemudian di akhirnya itu dia, kalau dia momen dipole berarti ada yang di satu ujung dia bermuatan positif, di ujung lain dia bermuatan negatif, kemudian dia yang positif dan negatif ini tentunya dia membentuk ikatan dan seterusnya. Jadi microwave itu dia menghasilkan gaya pada muatan positif dan negatif dan seterusnya. Dan seterusnya dia mengalami spin, kemudian berosilasi, kemudian karena molekulnya itu dia mengalami osilasi di laju tertentu, kemudian dia menghasilkan panas ya tentunya, dan seterusnya ya. Jadi ditransfer, jadi kalau secara sederhananya, jadi energinya itu ditangkap oleh molekul itu, kemudian ditransfer dalam bentuk
panas. Kemudian kalau secara termodinamik, kalau misalnya dia diberikan energi kan berarti dia kecepatannya molekulnya dia makin meningkat, kemudian dia akhirnya sesuai dengan termodinamika, kalau kecepatannya meningkat berarti dia muncul panas yang meningkat. Nah, seperti itu secara sederhananya. Dari itu. Secara detailnya lebih ke proses termodinamika. Nah, kemudian di dalam ruang hampa sendiri itu energi totalnya, kita misalkan densitasnya itu berarti total energi keseluruhan per volume, kemudian disimpan energinya dalam bentuk medan listrik dan medan magnet. Langsung aja disampaikan di medan listrik dan medan magnet seperti ini densitas energinya. Kemudian kalau misalnya listrik dan magnet itu dia densitasnya dia sama, maka kita bisa nyatakan berarti bagian ini dengan ini sama. Ya. Sehingga karena bagian itu sama, sehingga kita dapatkan persamaan ini. Kemudian dari sini kita dapatkan energi rata-ratanya dan medan magnet rata-ratanya. Kalau secara detailnya kan VRMS ini kita bisa hitung sebenarnya, kita tidak menggunakan integral ya di sini. Ya, hanya informasi aja, berarti ini kan berarti kan per 0T, kemudian ini kan E kuadrat ini kan E kuadrat dt. Nah, E kuadrat ini kan dia fungsinya misalnya sinusoidal, berarti ET, integral dari 0 sampai dengan T, ini berarti berkaitan dengan E 0-nya, kemudian sinus kuadrat, kemudian omega T, ini kuadrat. Ini rata-ratanya kan adalah adalah setengah, rata-ratanya berarti kan ini adalah E0 per E0T, kemudian ini per 2. Nah, jadi kita coret-coret ini, jadi kita dapatkan bukan VMRMS, RMS. Jadi RMS-nya ini adalah rata-rata dari yang tadi, maka ini adalah RMS ini adalah sekitar N0 per akar 2. Sama kalau kita dapatkan RMS kan medan magnet juga sinusoidal, kita dapatkan seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat intensitas gelombang elektromagnetik, itu berarti daya yang dipancarkan, daya yang dibawa gelombang elektromagnetik secara tegak lurus melalui suatu permukaan dengan luas permukaan dibagi ya. Berarti ini daya per luas. Ya. Daya sendiri adalah energi persatuan waktu per luas. Ya. Energi persatuan waktu, kemudian per luas, kemudian kita bisa nyatakan berarti kita bisa nyatakan S ini adalah C kali U ya. Kemudian ini contohnya kalau misalnya berkaitan dengan efek Doppler. Efek Doppler berarti gelombang bunyi itu dia kita bisa lihat di sini dia berbeda gelombang bunyi. Dia tentunya gelombang bunyi itu membutuhkan medium, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak. Nah, jadi di gelombang elektromagnetik juga ada efek Doppler. Kemudian untuk bunyi, gerak relatif terhadap medium lah yang penting. Nah, untuk gelombang elektromagnetik hanya gerak relatif terhadap sumber. Nah, itu yang jadi perbedaan. Nah, jadi kalau di sini kita bisa nyatakan persamaannya ini, frekuensi yang diamati, kemudian frekuensi sumbernya, kemudian yang pengaruhannya kecepatan relatifnya terhadap C. Nah, di sini. Nah, jadi kita bisa lihat kalau misalnya dia tandanya positif, itu ketika sumber dan pengamat itu mendekat, tandanya negatif, ketika keduanya itu menjauh. Nah, jadi contohnya di sini pistol radar mobil memancarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 8 kali 10 pangkat 9, kemudian gelombang dipantulkan dari mobil yang melaju kencang dan kembali ke posisi di mana peralatan di dalam mobil mengukur frekuensi lebih besar 2100 Hz daripada gelombang yang dipancarkan. Nah, sekarang hitung kecepatan relatif jalan raya, mobil terhadap jalan raya jika mobil polisi sedang diparkir. Jadi kita bisa lihat frekuensi yang diamati, kita masukkan ini, kemudian
kita bisa dapatkan 1 tambah Vrel per C. Kemudian frekuensi yang diamati oleh mobil kan ada 2, ada gelombang, kemudian ada dipantulkan di sini. Ini ada gelombang yang dipantulkan, kemudian ini gelombang yang keluar yang biru. Sehingga kita bisa lihat perbandingan frekuensi yang diamati oleh mobil sama yang diamati mobil yang melalui kencang ini mobil polisi. Kita bisa lihat selisihnya. Kita bisa lihat selisihnya ini. Ini sebenarnya lebih advance sebenarnya, tapi mungkin disampaikan aja langsung karena ini kan sebenarnya ya tinggal dijabarkan ya, tinggal kita jabarkan kemudian dikurangkan dapatkan segini, jadi kita dapatkan frekuensi relatifnya itu sekitar 39 meter per detik. Nah, sekarang masuk kita ke polarisasi. Jadi di polarisasi kita bisa lihat di sini kalau polarisasi yang arah sini dia lolos di sini, kemudian kalau dia tegak lurus dia tidak ada yang lolos di sini. Kemudian kalau misalnya dia secara random medan listriknya, kemudian di sini arah penjalarannya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini dalam cahaya terpolarisasi medan listrik berfluktuasi sepanjang satu arah. Ya. Kemudian cahaya terpolarisasi dapat dihasilkan dari cahaya tak terpolarisasi dengan bantuan bahan polarisator. Jadi kita bisa melakukan polarisasi cahaya. Contohnya di sini cahaya yang tidak terpolarisasi di sini, kemudian dia masuk ke sini polarisasi di sini, kemudian dia lolos di sini arah ke sini aja, yang polarisasi intensitasnya itu setengah dari yang awal. Nah, kemudian ketika 2 potong bahan polarisasi digunakan satu persatu, yang pertama disebut sebagai polarizer ini, kemudian yang satu lagi disebut sebagai analyzer. Nah, kalau misalkan di sini kalau intensitas rata-rata terpolarisasi jatuh pada S0 rata-rata, intensitas rata-rata, maka intensitas rata-rata cahaya yang meninggalkan penganalisa diberikan oleh nilai ini. Nilai. Jadi kita bisa lihat di sini ya, proyeksinya. Yang searah sini ya, medannya arah sini cos theta. Kemudian kalau misalnya 90 derajat sudutnya, maka polarisator dan penganalisa dikatakan perpotongan, berarti dia tidak ada yang dipolarisasikan, dia perpotongan, maka tidak ada cahaya yang melewati penganalisis ini. Yang di sini ya, tentunya. Sesuai dengan sudutnya tadi ya, rentang sudutnya harus yang maksimum dia pada arah yang sejajar. Kemudian contohnya ini ya, jadi kalau misalnya nilai theta berapa yang harus digunakan agar intensitas rata-rata cahaya terpolarisasi yang mencapai fotosel ini atau sensor lah misalnya kita anggap, itu 1/10 intensitas rata-rata yang tak terpolarisasi. Jadi kita tinggal masukkan nilainya, kalau 1/10 dari intensitas rata-rata yang tak terpolarisasi kita masukkan ke persamaan tadi, maka kita dapatkan nilainya adalah setengah, kemudian S0 1/5 ini harusnya 1/5 ya, berarti 5 kali sekian ya, cos kuadrat, berarti cos tetanya ini adalah 1/5 ya, ini persamaan, kemudian ya 1/5 ya, cos theta dari 1/5. Nah, kemudian berikutnya, ketika 2 atau lebih gelombang cahaya hadir secara bersamaan di tempat yang sama, itu disebutkan dengan fenomena interferensi. Nah, di antara efek yang dapat muncul akibat interferensi adalah warna-warni yang sering terlihat pada lapisan tipis. Nah,
Nah, sekarang masuk interferensi. Sekarang interferensi. Kalau misalnya interferensi ini berarti berkaitan dengan perbedaan panjang gelombang. Jadi kalau misalnya kita lihat fasenya, misalkan dia sefase, misalkan seperti ini ya. Ini gelombang yang pertama. Kemudian gelombang yang kedua, ya, dia sefase. Ini berarti selisihnya itu adalah lambdanya di sini selisihnya adalah 0, maka dia terjadi interferensi di sini konstruktif ya. Atau selisihnya tidak harus sama dengan 0, berarti selisihnya adalah kelipatan dari lambda. Berarti kalau misalnya dia berbeda, kita geser lebih ke sini perbedaannya lambda, maka juga kita bisa dapatkan interferensi yang konstruktif seperti ini. Nah, jadi kita lihat berarti contohnya di sini, dia ini panjang gelombangnya adalah 3/4, ini adalah 2/4. Berarti 3/4 kurang 2/4 ini selisihnya adalah lambda. Ini mengalami interferensi konstruktif di semua total ini ya. Kita bisa kalau di sini misalnya kita lihat spesifik, maka dia mengalami interferensi konstruktif. Sehingga kita bisa nyatakan kalau ingin mengalami interferensi konstruktif, maka kelipatannya harus lambda ini. Jadi kelipatannya lambda ini berarti sesuai dengan bilangan integer mulai dari 0 sampai dengan seterusnya, atau kita sebut sebagai bilangan bilangan cacah. Kemudian berikutnya yang selain itu berarti interferensi destruktif. Kalau destruktif berarti contohnya fasenya berbeda, misalnya seperti ini ya. Fasenya di awal, kemudian yang terakhir, yang lain ya misalnya seperti ini ya. Nah, tentunya ini kan saling menghilangkan. Ini saling menghilangkan, ini juga saling menghilangkan. Sehingga kalau dia mengalami interferensi destruktif berarti contohnya ini selisih di sini lambda 1, lambda 2 ini kan selisihnya adalah setengah lambda. Jadi kalau mau dia mengalami interferensi destruktif berarti bisa setengah lambda, kemudian bisa 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat pola ini seperti setengah, 3/2, dan seterusnya, berarti kita bisa nyatakan setengah ketika M-nya sama dengan 0, dan seterusnya. Jadi M-nya ini berjalan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau dia 0 kan balik lagi ke sini. Kalau dia 1 balik lagi ke sini, dan seterusnya. Jadi itu interferensi destruktif dia. Kita gabung, kita jumlahin. Nah, itu yang menyebabkan pola gelap terang atau terang gelap ya. Nah, jadi ini sebenarnya lanjutan yang tadi. Jadi kalau misalnya intervensi konstruktif, destruktif terus terjadi suatu titik, sumber gelombang harus sumbernya itu koheren. Kemudian sumber dikatakan koheren kalau misalnya gelombang dipancarkan mempertahankan hubungan fase yang konstan. Kalau ini dia konstan, dia dinamakan dengan koheren kalau fasenya konstan. Nah, contohnya di sini adalah celah ganda. Ada 2 celah di sini, celah pertama, celah kedua. Kemudian di sini ada titik terangnya di sini, kemudian di sini ada titik terangnya, kemudian di sini ada titik gelapnya. Ketika di titik terang berarti selisih L1 dan L2 itu adalah lambda, atau L2 adalah L1 ditambah lambda, lebih panjang tentunya L2 ini. Kemudian kalau di sini berarti L2 kurang L1 adalah setengah lambda. Nah, selisihnya di sini, selisih panjang gelombang, sehingga di sini pola gelap. Nah, sehingga polanya kita bisa lihat di layar itu adalah pola gelap terang seperti ini. Ada pola terang di sini, intensitasnya yang di sini dia terang, dan yang lainnya itu adalah gelap. Yang gelap di sini 3, 2, 1 dan seterusnya. Nah, secara matematik, secara geometri kita bisa lihat berarti kalau posisinya seperti ini kita anggap dia di titik yang jauh dia jadi sejajar, kemudian kita bisa proyeksikan berarti delta L adalah seperti ini. Berarti kan delta L di sini kalau kita lihat segitiga kan berarti delta L. Kemudian di sini adalah D, kemudian di sini adalah sudut tegak lurusnya, sehingga di sini adalah theta. Berarti kita bisa lihat di sini delta L di sini hubungannya dengan ini adalah sinus theta itu adalah delta L per D, sehingga kita bisa nyatakan bahwa delta L ini adalah D sin theta. Nah, ini ya D sin theta ini. Nah, sehingga selisih ini kalau dia selisih
atau delta L-nya ini sama dengan kelipatan dari lambda, maka dia mengalami interferensi konstruktif ya. Jadi pola terangnya itu ketika dia kelipatannya adalah lambda, sehingga kita bisa nyatakan berarti sudutnya itu adalah m lambda per d. Nah ini. Kemudian kalau sebaliknya, kalau dia pola gelapnya berarti kelipatannya harus m plus setengah lambda, bisa setengah, bisa 3/2 dan seterusnya, sehingga sudutnya itu adalah m plus setengah lambda, yang pola-pola ini. Jadi kalau kita mau dapatkan posisinya di mana, sudut berapa dan seterusnya untuk pola gelap terangnya. Nah, kemudian ini contohnya ya. Jadi ada cahaya sekitar 664, kemudian dia terpisah sejauh sekian ya, jarak ininya 1,2 kali 10⁻⁴. Kemudian terletak layarnya itu 2,75 meter. Kemudian tentukan jarak pada layar antara pita terang pusat dan pita terang order ketiga. Nah, jadi kita bisa lihat tetanya sekian, kita bisa hitung. Kemudian Y-nya berarti L tangen theta, jadi kan L. Kemudian tangen theta, kemudian kita bisa dapatkan sekitar 0,0456 meter. Nah, kemudian berikutnya, kalau misalnya pada lapisan tipis itu juga mengalami interferensi ya. Kenapa terjadi interferensi? Ya, jadi akibat pemantulan dan pembiasan. Jadi kalau misalnya ini kan ada cahaya datang, kemudian dipantulkan, kemudian dia pembiasan, kemudian di sini kan berarti nanti ada terjadi interferensi di sini. Jadi yang diwakili oleh sinar 1 dan sinar 2 masuk ke mata menyinari lapisan tipis yang mengapung di lapisan tipis, air tipis yang ini bensin, kemudian tebal. Jadi karena jarak tempuh yang lebih jauh, interferensi dapat terjadi di antara kedua gelombang tersebut. Jadi kalau kita bisa lihat indeks bias itu kan berarti kecepatan cahaya dibagi dengan kecepatan di mediumnya. Kemudian C per F kita bisa cari, berarti ini di vakum. Kemudian ini F per F ini berarti lambda di lapisan tipisnya. Berarti lambda di lapisan tipis itu adalah lambda vakum dibagi dengan indeks biasnya. Kemudian interferensi pada lapisan tipis kita bisa nyatakan secara sederhana seperti ini. Jadi ketika gelombang tali dipantulkan dari dinding, gelombang tersebut mengalami perubahan fase. Kemudian dengan demikian setelah siklus gelombang mengarah ke atas, setelah dipantulkan menjadi setengah siklus yang mengarah ke bawah dan sebaliknya. Kemudian ketika gelombang cahaya mengalami refleksi, perubahan fase serupa terjadi. Jadi ketika cahaya merambat melalui material dengan indeks bias lebih kecil menuju material yang dengan indeks bias lebih besar, pantulan pada batas itu terjadi bersamaan dengan perubahan fase yang setara dengan setengah panjang gelombang dalam film. Kemudian ketika cahaya merambat dari indeks bias yang lebih besar menuju indeks bias yang lebih kecil, tidak terjadi perubahan fase saat pemantulan. Nah, contohnya di sini, jadi lapisan tipis bensin mengapung di atas genangan air, sinar matahari jatuh tegak lurus pada lapisan tipis tersebut dan terpantul ke mata. Jadi yang gini. Kemudian terpantul ke mata. Kemudian karena interferensi destruktif menghasilkan warna biru 469 nanometer dari cahaya yang dipantulkan. Indeks bias cahaya biru itu adalah 1,4 dan dalam bensin adalah 1,4 dan air adalah 1,33. Tentukan ketebalan minimum lapisan tipis. Jadi kita bisa lihat di sini jarak yang ditempuh tentunya adalah oleh gelombang kedua ini tentunya adalah dia akan masuk ke sini lagi dan seterusnya, berarti jaraknya adalah T. Kemudian panjang gelombangnya adalah setengah lambda film. Kemudian kita bisa lihat ini perubahan fasenya tadi, perubahan fase setelah panjang gelombang karena pantulan. Kemudian kondisi ini untuk interferensi destruktif seperti ini. Kan tadi dia mengalami interferensi itu destruktif seperti ini, sehingga kita bisa dapatkan ketebalan dari minimum lapisan tipis tersebut. Kita bisa lihat. Kan dia mengalami interferensi destruktif tadi. Nah, jadi kita bisa lihat seperti ini. Sehingga kita bisa hitung, ini persamaannya, sehingga kita bisa hitung nilainya. Lambda filmnya 335 berarti ketebalannya adalah 168 nanometer. Kemudian
interferensi lapisan tipis, cahaya pantul akan mengalami perubahan fase jika cahaya merambat dari material dengan indeks bias lebih kecil menuju material dengan indeks bias lebih besar. Jadi cukup panjang sebenarnya, masih 33 slide. Ya, kemudian ini berarti kita bisa lihat ada cahaya, kemudian di sini ada plat kaca misalnya di sini, kemudian ini ada lembaran kertas misalnya. Jadi irisan udara yang terbentuk di antara dua plat kaca datar ini menyebabkan pola interferensi berupa pita gelap dan terang yang berselang-seling muncul pada cahaya pantul. Yang ini. Tampak samping plat kaca dan irisannya itu seperti ini. Kemudian irisan udara antara permukaan kaca dan bulat dan cembung dan plat datar secara optik menghasilkan bentuk seperti ini. Kemudian pola pinggiran interferensinya melingkar yang dikenal sebagai cincin Newton ya seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa hitung ya. Contohnya di sini, nanti dijelaskan aja nih, mirip-mirip seperti yang tadi ya. Kalau misalnya asumsi cahaya hijau mengenai plat kaca, kemudian lembar kertas ketebalannya sekian, kemudian kita bisa hitung tebalnya, ya, dan seterusnya. Kemudian contoh yang tadi, lanjutan tadi. Kemudian aplikasinya banyak, bisa untuk radio, kemudian radar, fiber optik, kemudian di medis juga, kemudian laser, mikroskop optik, kemudian di astronomi terkait dengan analisis spektrum bintang, dan seterusnya. Kemudian materinya berarti secara keseluruhan cukup banyak sebenarnya, tapi mungkin ada beberapa yang di skip. Kalau misalnya soal-soalnya terlalu banyak, mungkin silakan Bapak Ibu agak skip supaya tercapai ya di bagian-bagian detail yang lain tercapai. Kemudian konstruksi destruktif secara konsep aja nanti mungkin ditambahkan di tutorial ya. Karena kan kalau soal-soal yang lain mirip-mirip seperti tutorial misalnya, kita bisa arahkan supaya waktunya tetap terpenuhi dari capaian mata kuliah ini. Karena ya seperti yang sampaikan di awal, harusnya ini adalah 2 bab, itu menjadi sekarang 1 bab ya, lumayan banyak materinya. Berarti di sini kita belajar gelombang elektromagnetik, berarti dia terdiri atas medan listrik dan medan magnet, kemudian dia saling tegak lurus, kecepatannya sekitar 10⁸, kemudian cahaya tampak sekitar sekian panjang gelombangnya, kemudian dia energi persatuan volumenya atau rapat energinya itu adalah sekian kalau dia di sini ya, kemudian intensitasnya kita bisa nyatakan seperti ini, kemudian dia ada juga efek Doppler, perubahan frekuensi gelombang akibat gerak relatif antara sumber dan pengamat, kemudian polarisasi ya, di bagian terakhir. Kemudian di interferensi, kalau dia konstruktif berarti selisih panjang gelombangnya harus kelepatan dari lambda. Kalau destruktif berarti M ditambah setengah lambda selisihnya. Kemudian dari percobaan contohnya celah ganda itu dapatkan pola gelap terang, berarti berdasarkan interferensi destruktif atau konstruktif. Kemudian juga pada lapisan tipis juga terjadi interferensi karena perbedaan tadi panjang gelombang tadi, fasenya juga berbeda sehingga terjadi interferensi. Kemudian pada cincin Newton interferensi melingkar yang dihasilkan oleh udara tipis, celah udara tipis antara lensa cembung dan plat datar. Nah, jadi itu kesimpulannya di sini, salah satu fondasi dari fisika modern atau teknologi sekarang adalah gelombang elektromagnetik yang aplikasinya sangat banyak. Nah itu jadi Bapak Ibu semuanya untuk kesempatan kali ini terkait dengan materi di pekan ke-13 ya. Silakan Bapak Ibu semuanya kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau disampaikan, silakan. Ada yang mau sampaikan atau didiskusikan? Tidak ada, Pak. Ya, ada? Sepertinya cukup, Pak.
Oh ya, makasih Bu Yani. Ya baik, kalau saya akhiri ya mungkin diskusi materi pertemuan ke-13 di kesempatan ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.